Oke teman-teman, balik lagi dengan aku Bang Zepri dari channel UZ Mystery teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang horror story, fakta, misteri dan juga teori konspirasi yang ada di dunia ini teman-teman ya. Dan kali ini teman-teman, aku akan membacakan kisah horor lagi atau cerita horor teman-teman ya. Dan judul dari cerita horor kali ini adalah Jangan Rusak Bukuku teman-teman. Oke, jadi sebelum kita mulai ceritanya teman-teman, seperti biasa aku ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Bang Zepri atau dari channel UZ Mystery teman-teman ya. Bantu channel ini sampai 100 subscriber pertama teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ceritanya. Aku selalu menganggap diriku seorang yang biasa. Seorang mahasiswa yang lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan daripada di kafe atau tempat nongkrong lainnya. Aku suka kesunyian yang ada di antara rak-rak buku, aroma kertas yang mengusik indera penciumanku, dan perasaan bahwa aku selalu dikelilingi oleh pengetahuan yang tersembunyi di balik sampul-sampul buku. Suatu malam, aku berada di perpustakaan kampus yang mulai sepi. Sudah hampir setengah malam, dan aku tahu aku harus segera pulang. Namun, ada satu buku yang belum selesai aku baca. Buku itu berjudul Laman Gelap. Sampulnya terlihat tua, sedikit lusuh dengan tulisannya hampir pudar. Aku menemukan buku ini di rak yang tersembunyi di sudut paling jauh perpustakaan di antara deretan buku-buku yang tampaknya sudah lama tidak disentuh. Aku membuka halaman pertama, cerita tentang seorang pria yang menjelajahi dunia lain lewat buku-buku tua mulai menyedot perhatianku. Semakin aku membaca, semakin aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan buku ini. Halaman-halamannya seperti hidup. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi aku merasa setiap kata yang kutulis di dalam kepalaku seolah-olah mengundang sesuatu. Saat aku berpindah halaman, tiba-tiba aku merasa punggungku dingin. Ada suara bisikan halus yang terdengar dari dalam buku, seperti suara angin yang berdesir. Aku terdiam, lalu mencoba menepis rasa takut yang mulai merayap. Mungkin hanya imajinasiku, kataku pada diriku sendiri. Aku terus membaca, sampai suatu halaman menampilkan gambar aneh. Sebuah ilustrasi yang menunjukkan seorang pria yang dikelilingi oleh bayangan gelap yang menyerupai tangan. Setiap kali aku menatap gambar itu, aku merasa ada yang memperhatikanku. Tanpa kusadari, aku sudah duduk lebih lama dari yang kumaksudkan. Jam dinding di pojok ruangan menunjuk pukul 2 pagi. Aku menutup buku itu sejenak, mencoba untuk menyegarkan pikiranku. Tapi begitu aku meletakkan buku itu di meja, aku mendengar suara langkah kaki, suara sepatu yang mencicit di lantai marmer. Aku menoleh dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Fokus, kataku pada diriku sendiri. Mungkin cuma halusinasi. Namun saat aku membuka mata dan melihat kembali ke arah meja, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Buku itu, Laman Gelap, terletak di meja. Tetapi posisinya sudah berbeda. Halaman-halamannya terbuka lebar, seolah-olah ada yang membacanya setelah aku menutupnya. Sebuah suara muncul. Kali ini bukan suara bisikan. Suara itu yang jelas dan serak dan berat, seperti suara seorang yang tercekik. Jangan rusak bukuku. Aku menegang. Suara itu datangnya dari dalam buku. Aku mencoba melempar buku itu jauh-jauh dari diriku. Namun entah kenapa aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa kaku. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Jangan rusak bukuku. Dengan panik, aku berusaha membuka mulut dan berteriak.
Namun suara yang keluar hanyalah desisan halus, seperti suara angin yang bertahan. Buku itu seakan-akan memiliki hidupnya sendiri, mulai bergerak, halamannya bergulung, dan seolah-olah sebuah tangan hitam muncul dari dalam buku meraih ke arahku. Aku ingin melarikan diri, tetapi kakiku tak bisa digerakkan. Semua tubuhku terasa beku, terperangkap dalam ketakutan yang mencekam. Aku bisa merasakan dengan itu mendekat. Aku bisa merasakan tangan itu mendekat. Aku bisa melihat bayangannya di antara halaman-halaman buku yang terbuka lebar. Kemudian suara itu terdengar sekali lagi. Kali ini lebih mengerikan. Jangan rusak buku. Jangan sentuh halaman-halamannya. Satu persatu, buku-buku yang ada di sekitarku mulai bergerak. Rak-rak buku mulai bergetar dalam ketakutan yang mendalam. Aku tahu aku tidak bisa berhenti. Aku harus melarikan diri. Aku harus menghentikan buku itu sebelum semuanya terlambat. Namun ketika aku mencoba berdiri dan mundur, suara itu kembali menggema, lebih keras dan lebih mengerikan, membuat tubuhku kembali tertahan. Aku akan menghukummu jika kamu merusak bukuku. Aku merasakan tangan gelap itu menyentuh bahuku. Dalam ketakutan yang semakin mendalam, aku menjerit, berusaha untuk melawan. Namun tubuhku tak bisa bergerak, seperti terjepit oleh kekuatan yang tak terlihat. Aku bisa merasakan tekanan pada dadaku. Beratnya mencekik tenggorokanku. Lalu seketika suara itu menghilang. Aku terjatuh terengah-engah dan tubuhku jatuh ke lantai. Saat aku membuka mata, buku itu sudah kembali berada di meja, terbaring diam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Aku terisak kebingungan, apa yang baru saja terjadi? Apa itu hanya halusinasi? Ataukah buku itu benar-benar punya kekuatan yang tak bisa dijelaskan? Dengan tubuh gemetar, aku berusaha bangkit dan mengambil buku itu dengan hati-hati. Aku tak berani membuka halaman-halaman berikutnya. Aku takut apa yang akan terjadi jika aku melakukannya. Aku tahu satu hal, aku harus segera keluar dari perpustakaan ini. Saat aku berjalan keluar, aku mendengar suara bisikan lagi. Kali ini sangat pelan tapi jelas. Jangan rusak bukuku. Aku berlari keluar dari ruangan itu dan menyadari bahwa aku baru saja menghadapi sesuatu yang tak akan pernah bisa aku jelaskan. Buku itu tidak biasa, dan aku tahu aku tidak akan pernah membuka laman gelap lagi. Oke teman-teman, jadi itu dia teman-teman salah satu cerita horor yang aku dapat teman-teman ya. Salah satu cerita di mana seorang mahasiswi yang disebut dengan mungkin kutu buku ya, yang suka membaca buku di perpustakaan. Dia membaca salah satu buku yang seharusnya tidak ada di situ teman-teman ya, di mana buku tersebut adalah buku yang ada sesuatu di dalamnya, pokoknya buku horor teman-teman ya. Dan buku itu berkata jangan rusak bukuku teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu dia kisah horor kita hari ini teman-teman ya. Oke, dan semoga video ini menghibur kalian teman-teman ya. Oke, jadi terima kasih sudah menyaksikan video Bang DP dari channel UZ Mystery teman-teman ya. Jadi jika kalian suka dengan video ini, silahkan bantu subscribe-nya. Dan jika kalian ingin request, kita akan membacakan cerita horor apalagi selanjutnya, atau membahas tentang fakta horor apalagi selanjutnya, silahkan komen teman-teman ya. Dan jika kalian punya cerita horor yang ingin aku bacakan, silahkan aja kalian kirim di emailku teman-teman ya. Nanti aku akan bacakan cerita kalian teman-teman. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah mendengarkan cerita Bang Zepri dari channel UZ Mystery teman-teman ya. Dan semoga selalu menghibur kalian teman-teman ya. Oke, jadi sampai jumpa di next story horror. Jadi saya Bang Zepri dari channel UZ Mystery mengucapkan see you and goodbye.